Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan saya Febri Saputra, mahasiswa UIN Raden Patah, Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adwatun nutqi, alat-alat ucap. Baiklah, yang pertama itu ilmu aswat atau fonologi adalah sebuah kajian keilmuan terkait unsur kebahasaan yang berfokus kepada bunyi atau suara huruf. Ilmu aswat sendiri disebut juga dengan fonologi, yaitu disiplin ilmu yang khususnya membahas tentang suara-suara dalam bahasa Arab dan bagaimana melafazkan suara serta bagaimana pendengar bisa memahami suara tersebut. Dalam topik pembahasan ilmu aswat atau fonologi ini terdapat menjadi dua. Yang pertama yaitu aina yatku, di mana melafazkan huruf, dan yang kedua yaitu kaifa yatku, bagaimana melafazkan huruf. Baiklah, untuk selanjutnya itu alat ucap. Alat ucap itu sendiri adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Proses terbentuknya bunyi bahasa tidak dapat terlepas dari peran organ-organ tubuh bicara manusia. Organ-organ ini kemudian bekerja sama untuk menghasilkan sebuah bunyi, baik berupa huruf konsonan maupun vokal bahasa Arab. Kajian konsonan dalam hal ini berkaitan dengan karakteristik, artikulasi, dan tempat keluarnya bunyi tersebut. Terus selanjutnya ini adalah organ-organ bicara. Dalam organ-organ bicara ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu dari alat-alat pernapasan. Yang kedua dari kerongkongan atau laring. Dan yang ketiga yaitu dari organ bicara di atas kerongkongan. Baiklah, untuk bahasan yang pertama ini kita alat-alat pernapasan. Di alat-alat pernapasan ini yang pertama ada rongga dada atau chest ribs atau al-qafasus sadri. Adalah rongga dada terdiri atas tulang dada di bagian depan, 12 pasang rusuk di bagian kiri dan kanan, dan 12 cabang rusuk di tulang punggung belakang. 10 pasang diantaranya bersambung dari depan ke belakang, sedangkan 2 pasang tidak bersambung. Hal itu yang menyebabkan rongga dapat mengembang dan mengempis. Dalam proses bicara, organ-organ ini berfungsi menekan organ dada ke arah paru-paru dengan tekanan yang berbeda-beda. Dan yang kedua yaitu ada sekat rongga dada atau diafragma atau al-hijabul hajiz. Organ ini terdiri dari atas susunan otot yang bentuknya melebar dan dapat bergerak. Organ inilah yang memisahkan antara alat pernapasan dan alat pencernaan. Fungsi dari organ yang bergerak turunai ini adalah sebagai penekan paru-paru lewat tekanan terhadap rongga dada. Yang ketiga yaitu ada paru-paru atau lungs atau ar-atanu. Paru-paru adalah organ yang bersifat elastis yang dapat berkembang dan mengempis. Organ ini terdiri dari penampung udara, saluran udara, dan pembuluh darah. Pengembangan dan pengempisan paru-paru terjadi akibat tekanan yang dilakukan oleh rongga dada dan sekat rongga dada secara serempak. Dalam berbicara, udara yang berasal dari dan keluar dari paru-paru mutlak sangat diperlukan, mengingat bahwa bunyi bahasa Indonesia dan bahasa Arab tidak ada yang menggunakan udara yang keluar dari luar, tetapi menggunakan udara yang keluar dari paru-paru. Yang keempat itu ada saluran udara atau trakea atau al-inbul hawaiyah. Saluran udara ini biasa disebut dengan halkum, yaitu sebuah pipa udara yang berbuat dari cincin tulang rawan yang terletak di atas paru-paru dan di bawah kerongkongan yang membentang sepanjang 2 cm sampai dengan 2,5 cm. Saluran ini mempunyai 2 cabang yang menghubungkannya dengan kedua belah paru kiri dan paru kanan. Fungsi saluran ini dalam bicara adalah sebagai tempat lalunya udara yang merupakan bahan baku dari suatu bunyi yang datang dari paru-paru untuk diteruskan ke rongga mulut dan rongga hidung. Di samping itu, saluran udara ini juga berfungsi sebagai koyak resonansi dalam beberapa jenis fungsi. Yang kelima itu kedua yaitu kerongkongan atau laring atau hanjarotun. Kerongkongan yang berbentuk kotak kecil ini
terletak di antara ujung sebelah atas saluran udara dan pangkal dari rongga tenggorokan. Bagian depan dari kerongkongan sering disebut dengan jakun. Kerongkongan terdiri dari 3 tulang rawan, yaitu tiroid, kiroid, dan arytenoid. Organ bicara paling penting dari kerongkongan adalah 2 buah pita suara atau vocal cords, yaitu 2 buah pita lebar memanjang dari belakang sampai belakang jakun. Pita suara yang dapat membentuk berbagai macam bentuk ketika menghadapi udara yang datang dari paru-paru, yang mengakibatkan terjadinya variasi bunyi yang dihasilkan. Di antara posisi pita suara tersebut adalah posisi rapat atau menutup, posisi berjauhan atau terbuka, posisi bergesekan atau bersentuhan, dan posisi berekatan. Terus selanjutnya ada yang ketiga, yaitu organ-organ bicara di atas kerongkongan. Di sini kita bisa lihat di sini ada huruf-huruf hijaiyah, dan di situ adalah tempat-tempat untuk mengeluarkan bunyinya. Terus selanjutnya yang pertama itu tenggorokan atau al-khalaq. Tenggorokan adalah sebuah rongga yang terletak di antara kerongkongan dengan mulut yang bentuknya mirip dengan pipa. Apabila pangkal lidah mundur dan menekan dinding tenggorokan, maka rongga tenggorokan tersebut menjadi menyempit, sehingga mempengaruhi arus udara yang datang dari paru-paru. Tenggorokan ini juga merupakan makhraj dari beberapa bunyi Arab seperti ain, ha. Dalam ilmu tajwid, huruf-huruf tersebut disebut huruf halakiyah atau bunyi-bunyi tenggorokan. Yang kedua yaitu ada lidah. Al-lisanu. Al-lisanu adalah lidah, adalah jenis otot yang memanjang di rongga mulut. Organ ini terdiri dari beberapa unsur yang tersusun secara rapi seperti otot-otot dan saraf-saraf. Di bagian ujung lidah terdapat semacam syaraf yang berfungsi sebagai alat perasa. Lidah termasuk organ bicara yang paling aktif, dengan gerakan-gerakan tertentu dari bagian-bagian lidah seperti dijelaskan di atas bertemu dengan organ bicara pasif, sehingga terjadilah bunyi yang mempunyai ciri-ciri sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya itu langit-langit atau falate atau al-hanakul sulbu. Adalah langit-langit terletak di bagian atas rongga mulut yang memanjang dari pangkal gigi di bagian depan sampai anak lidah di bagian belakang. Para ahli membagi langit-langit ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama bagian depan yang disebut dengan gusi atau alveolar, yang kedua yaitu langit-langit keras atau falate, dan yang ketiga yaitu langit-langit lunak atau velar. Langit-langit termasuk organ yang pasif, kecuali langit-langit lunak yang bisa bergerak mundur ke belakang dan bekerja sama dengan tekak untuk membuka dan menutup saluran udara ke hidung. Kerjasama antara langit-langit lunak dengan bagian lidah sangat besar fungsinya dalam membuat rongga mulut sebagai kontraresonansi untuk beberapa bunyi tertentu. Di samping itu, langit-langit lunak dapat mengubah alur udara yang keluar melalui rongga mulut menjadi keluar dari rongga hidung dengan membuka klep udara menuju hidung ataupun sebaliknya. Yang keempat itu ada anak lidah atau teka atau ufula atau al-lihatu. Anak lidah terdapat di bagian atas langit-langit lunak dengan tenggorokan di antara rongga mulut dengan rongga hidung. Fungsinya hampir sama dengan fungsi langit-langit lunak. Langit-langit lunak dapat bergerak menutup klep udara yang menuju ke rongga hidung, sehingga bunyi akan keluar dari rongga hidung. Di samping itu, kerja sama dengan anak lidah dengan pangkal lidah merupakan makhraj bunyi ataupun qaf. Yang kelima itu gigi atau dental atau al-isanatu. Gigi terdapat di belahan mulut atas dan belahan mulut di bawah. Walaupun gigi bawah dapat bergerak, namun tidak banyak berfungsi dalam pembentukan bunyi bahasa jika dibandingkan dengan organ bicara aktif lainnya seperti lidah dan bibir bawah. Fungsi gigi sebagai organ bicara sangat jelas karena merupakan penghambat udara yang datang dari paru-paru sehingga tidak keluar secara serentak di rongga mulut. Yang keenam yaitu ada bibir atau labial atau as-sufatani. Bibir merupakan 2 pita yang terdapat di pintu rongga mulut. Bibir terdiri atas otot-otot yang membuatnya dapat bergerak dengan lincah, cepat dan teratur sesuai dengan jenis bunyi yang akan dituturkan. Yang ketujuh ada rongga hidung, adalah saluran udara yang terdapat di belakang lubang hidung dan memanjang sampai ke langit-langit lunak.
Di dalam rongga hidung terdapat areal-areal kosong, di antaranya yang disebut dengan kantong hidung. Fungsi rongga hidung dalam bicara jelas tampak ketika klep rongga hidung terbuka sehingga udara keluar dari rongga hidung, atau klep tersebut tertutup sehingga udara keluar dari rongga mulut. Kondisi pertama akan menghasilkan bunyi seperti nun, mim, ang, yang. Sedangkan kondisi kedua akan menghasilkan bunyi mulut seperti ta, sa, ba, dan lain-lain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun yang menyinggung, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Dan kalaupun ada kata-kata yang disalah di sana, silahkan memberikan saran maupun kritiknya. Baiklah, tidak perlu berpanjang-panjang lebar, saya akhiri. Syukron jazila. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.